Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang lalu kita membahas masih di bab yang pertama dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu tentang bab qaulullah tabaraka wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, yaitu bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini di surah Al-Ankabut ayat 8, Allah memberikan wasiat kepada kita semuanya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para jemaah kita membuka kembali pada ayat Al-Quran. Kita dapat juga wasiat Allah untuk kehidupan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-An'am ya, ayat 151, 152, 153. Itu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6. Itu 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dan pada 10 wasiat ini, salah satunya adalah dikuatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 8 ini, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Wassayna al-insana biwalidayhi husna. Ini salah satu wasiat Allah dari 10 wasiat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ya. Itu ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut. Dan salah satunya adalah perintah atau wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Imam Al-Bukhari membawakan 2 hadis. Ya, di bab yang pertama ini membawakan 2 hadis, dan hadis yang pertama sudah kita bahas. Ya, hadis yang pertama sudah kita bahas, yaitu hadis tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu faedah daripada hadis ini bahwa hendaknya seorang muslim ketika ingin mengamalkan suatu amalan, maka bukan apa maunya kita. Konsep kita beramal itu adalah apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta apa dari kita beramal ini. Kenapa demikian? Karena ternyata waktu kita hidup di dunia ini terbatas, amalnya itu begitu banyak yang harus kita pilih. Waktu kita untuk beramal itu, ya, itu terbatas sekali waktu kita di dunia ini. Tadi Ustadzul Al-Fadhil Imam membacakan satu ayat. Kalau ada 7 laut saja, gitu ya, sab'atu abhur, itu semuanya untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat Allah itu tidak akan pernah habis, ya, tidak akan pernah habis. Pada ayat yang lainnya Allah banyak menjelaskan, ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kalau seandainya seluruh lautan di atas muka bumi ini airnya itu semua jadi tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah selesai kita menulis ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang begitu luar biasa, begitu banyak. Untuk itu para ulama ketika menafsirkan Al-Quran dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah SAW, yang di hadapannya hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, pentafsir ayat Al-Quranul Karim yang sangat ahli dalam Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, atas doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini
pemahaman dalam agama dan ahli dalam Al-Quran. Dengan doa inilah Abdullah bin Abbas itu ahli dalam Al-Quran. Tidaklah satu ayat turun kepada baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, melainkan Abdullah bin Abbas diberikan pemahaman yang luar biasa terhadap ayat-ayat tersebut. Seandainya amal yang paling dicintai oleh Allah itu menunaikan ibadah haji, saya kira banyak orang-orang yang akan terkalahkan. Tapi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ketika kita berbicara salat tepat pada waktunya, bukan yang berkendaraan mobil. Karena bisa saja dalam keadaan macet pengendara sepeda jauh lebih cepat untuk mengejar waktunya. Ya. Ini di sini kita punya kewajiban, punya kesempatan yang sama. Bahwa seandainya kata Rasulullah SAW, orang itu tahu betapa besarnya pahala 2 rakaat sholat subuh, dia akan membuka pintu rumahnya dengan merangkak untuk masuk ke masjid. Pahala yang sangat besar. Kalau qobliyah subuhnya aja itu lebih baik daripada dunia dengan segala macam isinya. Bagaimana dengan sholat fajarnya, dengan sholat subuhnya? Kalau qobliyahnya saja, ya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua akan merangkak itu, walau kana habwa, meskipun dia harus merangkak untuk menuju masjid. Lalu kemudian ditanyakan kembali, qultu summa ayyu? Kemudian amal ibadah apa lagi setelah itu? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu apa lagi? Summal jihadu fi sabilillah, yaitu jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sudah kita bahas. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di hadis yang kedua, penjelasan daripada hadis yang pertama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala. Hadatsana Adam qala berkata hadatsana Syu'bah qala berkata hadatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah ibn Umar. Hadis ini sanad akhirnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala berkata ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Berkaitan penjelasan tentang amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat tepat pada waktunya, yaitu birrul walidain. Berkaitan dengan birrul walidain, penjelasan yang pertama di sini dikatakan soal keridhaan. Pada hadis yang kedua ini dituntut kita untuk mencari keridhaan. Yaitu apa di sini? Ridha Rabbi, ridhonya Allah Azza wa Jalla fi ridhal walid, terdapat pada ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi, dan murkanya Rabb yaitu Allah Jalla fi'ala fi sakhatil walid, pada murkanya orang tua. Derajat hadis ini hasan. Ya, derajat hadis ini hasan, dijelaskan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka wa taala fi as-silsilah al-hadis as-sahihah. Ya, di sini dijelaskan. Dan hadis ini perkataan daripada Abdullah bin Umar, akan tetapi dihukumi marfu. Ya, di sini dikatakan hasanun mauqufan wa sahha marfu'an. Ya, jadi hadis ini perkataannya yaitu Abdullah bin Umar, tapi banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang sampai marfu, terangkat sampai menjadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikuatkan sebagai sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena jarang yang banyak yang meriwayatkan hadis tentang ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah, ridhonya Rabb semesta alam ini terdapat pada ridhonya orang tua.
Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga bergantung kepada keridhaan orang tua. Apa maksud daripada hadis ini? Ikhwatul iman a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Apa yang dimaksudkan dengan keridhaan di sini? Dijelaskan bahwa ridho itu maknanya tarkul mukhalafah, meninggalkan perselisihan. Ya, meninggalkan perselisihan. Atau at-tawaffuq bi amrin man yarda anhu. Atau yang namanya ridho itu menyesuaikan diri terhadap perintah dari yang kita harapkan, ya, atau yang memerintahkan kepada kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Itu namanya ridho. Maka ketika kita menjelaskan ridho Rabbi fi ridhal walid, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Maknanya di sini bahwa jangan sampai terbetik di dalam hati kita ada keinginan untuk menyelisihi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kepada kita pada keburukan, maka di sana tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Kalau orang tua kita menyuruh kepada kita kepada kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka tidak wajib kita mentaatinya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksakanmu untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka fala tuti'huma. Jangan kamu taati perintah keduanya. Ketika kita tidak mentaati perintah orang tua pada perkara yang bermaksiat kita kepada Allah, kita tidak taat terhadap perintah orang tua. Di mana orang tua memerintahkan kita kepada keburukan, memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari makna hadis ini. Karena yang dimaksudkan pada hadis ini, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua itu hanya fil ma'ruf, pada perkara yang baik. Kalimat perkara yang baik al-ma'ruf itu dijelaskan kembali oleh para ulama, ma'lam yukhalif asy-syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua untuk mendapatkan ridho orang tua itu bukan pada secara umumnya, tapi ada yang mengikat di situ, yaitu dalam kebaikan, dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Di sini dikatakan takarrara haqqul ummi thalatha marrat. Hak seorang ibu diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama? Liqauliha tahammalat al-masyaqu. Karena seorang ibu itu mendapati atau terbebani dengan sesuatu yang sangat berat yang itu tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tahammalat al-masyaq, ya, mendapatkan beban yang berat. Seorang ibu itu atau seorang istri itu mendapatkan beban yang berat, dan itu lebih berat dari kaum laki-laki, dan itu diakui oleh syariat. Bahkan 3 permasalahan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Al-masyaq, kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu, seorang istri, tidak bisa dilakukan oleh kita. Fil hamli, pertama, kata para ulama hadis di sini, fil hamli, kehamilan. Seorang suami tidak bisa, seorang laki-laki tidak bisa. Yang hamil adalah seorang ibu. Itu yang pertama. Wal wad'i, yang kedua, karena melahirkan, persalinan. Ya, persalinan. Ini yang kedua. Yang ketiga, warradha, menyusui.
Tiga ini, ya Bapak sekalian, tidak bisa oleh kita kaum laki-laki. Seorang wanita banyak enggak yang bisa bekerja? Banyak. Seorang wanita banyak juga bisa bekerja. Di dunia modern saat ini mungkin persaingan pekerjaan itu kadang-kadang wanita lebih banyak dan lebih berkesempatan mendapatkan pekerjaan jika dibandingkan kaum laki-laki. Artinya bahwa mencari nafkah berat betul, tapi wanita pun bisa mencari itu. Tapi tiga hal ini tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tahammalat al-masyaqq, kata para ulama. Sehingga di sini ada kewajiban kita mendahulukan, kalau kita sebagai seorang anak, mendahulukan orang tua kita itu di antara bapak dan ibu adalah ibu kita. Disebutkan sampai tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.